Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika Sobat LE diangkat menjadi dosen PPPK di salah satu PTN, mengajar dengan beban yang sama dengan dosen PNS, tetapi teman-teman diberlakukan berbeda. Anda tidak bisa naik pangkat, Anda juga tidak bisa studi lanjut untuk pengembangan karir teman-teman. Bahkan juga belum jelas apakah bisa sertifikasi dosen. Ini kenyataan yang dialami oleh ribuan dosen P3K di berbagai daerah di Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan, regulasi turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang seharusnya keluar 6 bulan pasca diundangkan, ternyata sampai sekarang belum ada. Yuk kita bahas. Beberapa waktu yang lalu, Kepala BKN Profesor Zudan bersama Mendikti-Saintek yang waktu itu masih dijabat oleh Pak Satrio Sumantri sebelum direshuffle, menggelar pertemuan untuk membahas sejumlah langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan dosen ASN. Pertemuan itu membahas 3 agenda utama. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pengembangan jabatan fungsional dosen, ya, dari asisten ahli sampai kemudian profesor atau guru besar. Kemudian juga kemudahan studi lanjut bagi dosen-dosen ASN, ini berkaitan dengan pengembangan karir, dan juga ada yang dibahas adalah penyederhanaan penyantuman gelar akademik. Itu yang dibahas. Nah, teman-teman, berbicara mengenai dosen ASN, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, maka dosen ASN itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dosen PNS, ya, dan yang kedua adalah dosen dengan status P3K atau PPPK. Nah, yang menarik, khusus untuk dosen PPPK, justru karirnya ini terancam atau terhambat. Misalnya, untuk mengajukan studi lanjut dengan sistem tugas belajar, mereka tidak bisa. Dan banyak kesaksian di lapangan, mau mengajukan beasiswa, para dosen P3K ini justru dilarang oleh kampusnya gitu ya, dilarang atau tidak bisa karena belum adanya regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ini. Padahal bagi seorang dosen itu dituntut terus untuk mengembangkan kompetensinya, salah satunya adalah dengan cara kemudian studi lanjut. Nah, studi lanjut itu juga berkaitan dengan jenjang karir bagi seorang individu dosen tersebut, karena untuk menjadi seorang guru besar nantinya atau profesor itu justru harus syarat minimalnya adalah doktor gitu ya. Bagaimana bisa mencapai itu kalau kemudian studi saja menjadi salah satu keinginan atau menjadi salah satu kebutuhan dari para dosen ASN P3K ini justru tidak bisa atau terhambat gara-gara tiadanya regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Di sisi lain, dosen PPPK ini juga tidak bisa mengajukan jabatan atau kenaikan jabatan fungsional. Lagi-lagi alasannya karena regulasi turunan dari Undang-Undang ASN itu belum ada. Nah, yang bikin miris lagi teman-teman, banyak dosen PPPK ini yang sebelumnya berstatus sebagai dosen tetap non-PNS. Artinya sudah lama bertahun-tahun mengabdi di sana sebagai dosen tetap non-PNS, bahkan juga sudah melakukan kewajiban tridharmanya, sudah dilakukan semua, pengajaran, pendidikan, penelitian semua dilakukan setara dengan dosen PNS yang lain. Tetapi mirisnya adalah ketika diangkat atau dialihkan menjadi dosen PPPK melalui sistem merit, justru masa kerjanya tidak diakui mulai dari 0 tahun teman-teman. Dan ini berbeda dengan dosen yang statusnya sudah PNS. Nah, di sini kita melihat adanya perbedaan perlakuan sesama dosen ASN. Padahal kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN itu, hak dan kewajiban bagi dosen PNS dan P3K itu setara atau sama. Di Pasal 21 Undang-Undang ASN itu dijelaskan, di ayat pertama berbunyi bahwa pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material. Di ayat kedua, komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Penghasilan, B. Penghargaan yang bersifat motivasi, C. Tunjangan dan fasilitas, D. Jaminan sosial, E. Lingkungan kerja, F. Pengembangan diri, dan G. Bantuan hukum. Artinya setara hak dan kewajiban seorang dosen baik PNS maupun PPPK di institusi PTN. Banyak sekali pengakuan dari dosen PPPK di berbagai daerah itu yang mengeluh karena tidak bisa mengajukan kenaikan jafung atau jabatan fungsional maupun juga untuk studi lanjut untuk pengembangan karirnya. Karena lagi-lagi belum adanya regulasi turunan dari Undang-Undang ASN ini. Padahal banyak dosen PPPK itu yang semangat untuk mengabdi kepada institusi, kepada bangsa negara dengan studi lanjut salah satunya untuk meningkatkan kompetensinya. Seharusnya ini menjadi kabar gembira bagi institusi. Ini seharusnya menjadi kabar gembira bagi negara. Tetapi belum diakomodasi karena satu alasan, dokumen teks regulasi manajemen ASN belum ada. Anehnya ada pihak yang masih menyandarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dengan PP Nomor 49 Tahun 2018. Padahal dengan terbitnya Undang-Undang ASN yang baru, otomatis PP tersebut seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Studi dari Faik Tobroni menyoroti adanya potensi pengabaian prinsip HAM dalam regulasi PPPK yang lama. Studi tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah seharusnya sebagai pihak yang menjamin HAM justru berpotensi melakukan pengabaian terhadap hak para pegawai PPPK. Maka sangat urgen PP Manajemen
penerimaan ASN sebagai produk turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 untuk segera diterbitkan. Apalagi sudah jauh melampaui batasan waktu 6 bulan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Dan yang paling penting adalah isi dari PP tersebut semoga setara dan berkeadilan sosial, karena hak dan kewajiban baik dosen PNS maupun dosen PPPK itu setara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Baik dosen PNS maupun PPPK, mereka juga direkrut melalui sistem seleksi yang ketat, melalui sistem merit, dan mereka sama-sama berkontribusi bagi institusi dan bagi bangsa dan negara. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.